Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya Dodi ingin sharing tentang instalasi sistem operasi pada komputer dengan menggunakan Windows 7 64 bit. Ya. Di sini sudah saya siapkan flash disk yang isinya Windows 7 64 bit. Bagaimana sih caranya untuk memasukkan Windows ke dalam flash disk itu di pertemuan berikutnya nanti saya jelaskan langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah-langkah penginstalan Windows pada komputer, sebetulnya sih bisa komputer itu dalam keadaan mati kemudian dihidupkan dengan menancapkan flash disk ini. Tetapi bisa juga saat komputer hidup kemudian flash disk ini kita tancapkan dan restart komputer, ya. Nah, di sini saya tancapkan pada bagian port USB, ya. Kemudian untuk masuk ke menu boot kita restart. Pada umumnya untuk masuk pada BIOS itu ditekan tombol delete, ya. Nah, seperti ini. Untuk tampilan BIOS seperti ini sudah masuk kepada UEFI BIOS, ya. UEFI BIOS adalah pengaturan BIOS atau BIOS yang pengaturannya sistemnya itu adalah diklik, ya, diklik. Jadi tidak hanya menggunakan tombol saja, tombol tanda panah yang ada di keyboard. Ini kita bisa menggunakan mouse, ya. Kita klik advance mode, kemudian klik advance mode untuk masuk ke menu-menu yang ada, ya. Seperti biasanya pada BIOS pada umumnya ada main, kemudian pengaturan tentang lain-lain seperti connect apa enggak ke perangkat-perangkat lain, itu bisa diatur pada BIOS, ya. Nah, di sini menu boot. Untuk melakukan penginstalan biasanya flash disk itu ditaruh di urutan pertama, tetapi untuk UEFI BIOS kita klik flash disknya saja, ya. Kita klik flash disknya saja. Di sini terdapat merek SanDisk, ini kita klik, nanti dia akan melakukan restart. Tetapi untuk BIOS-BIOS yang belum UEFI BIOS itu harus dilakukan urutan. Untuk SanDisk di urutan pertama, kemudian untuk harddisk di urutan kedua. Ini saya karena UEFI, ya, jenisnya UEFI BIOS, jadi kita klik SanDisk. Nanti dia akan merestart. Kemudian setelah muncul tampilan interface seperti ini bahasa dan lain-lainnya waktu tidak usah di setting-setting karena nanti waktu otomatis sesuai dengan waktu yang ada, ya. Tetapi kita nanti pilihnya itu di bagian terakhir, zonanya bagian Jakarta. Kemudian kita klik next, install now, install sekarang, ya. Kemudian ini adalah lisensi, kita tidak usah membaca semuanya. Intinya sih tidak boleh memperjualbelikan atau membajak. Checklist pada ayat kemudian next. Boleh upgrade, boleh custom. Kalau misalnya custom, kita ingin menghapus partisi-partisi lain atau ingin membuat partisi-partisi baru
Partisi itu maksudnya apa sih? Partisi itu adalah tempat penyimpanan data seperti local disk C, kemudian local disk D, local disk E, dan seterusnya. Nah, karena tadi sudah ada Windows, sebetulnya Windows adalah di sini, ya, di urutan paling atas, yang kedua. Tetapi untuk sistem reserve ini tidak bisa karena ini dipakai oleh sistem komputer untuk hidup, itu dipakai untuk sistem dan dipakainya hanya sedikit kapasitas. Nah, di sini sudah ada notifikasi tidak bisa diinstal di sini, ya. Ini local disk C, kemudian ini local disk D. Ya, tempat nyimpan data di sini untuk menginstal di sini. Pada umumnya orang-orang untuk melakukan penginstalan dilakukan di local disk C. Kemudian kita klik next. Ya. Oke. Nah, tunggu sampai 100%. Ya, di sini sudah sampai 88%, kita tunggu sampai 100%. Kemudian nanti komputer akan melakukan restart. Kita klik aja restart pada bagian kanan bawah atau didiamkan juga, nanti akan restart. Dan komputer melakukan startup Windows. Untuk proses instalasi ini kita bisa melihat pada bagian bawah di sini. Ya, ada progress bar yang menandakan prosesnya sudah sejauh mana persentasenya. Jadi kita harus tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah sampai selesai progress bar full seperti tadi, komputer akan melakukan restart kembali. Sebetulnya setelah selesai install ini melakukan restart, fungsinya adalah agar data-data atau file-file yang dilakukan pengkopian ke dalam hard disk itu semuanya tersimpan di hard disk. Kemudian beri nama komputer. Di sini nama komputernya adalah misalnya server. Kemudian next. Kemudian di sini apakah ingin membuat password, ya? Yang tadi apakah ingin membuat password untuk melakukan login saat komputer dihidupkan, setiap kali akan dihidupkan. Jika tidak ingin menggunakan password, klik next. Nah, di sini masukkan serial number jika ada, karena Windows ini butuh di crack, nanti saya crack ya untuk menghilangkan lisensinya. Kemudian saya klik saja skip atau next.
Kemudian pada Windows, apakah mau dilakukan update otomatis saat koneksi internet? Di sini saya pilih Simulator, tanyakan kembali nanti. Nah, kemudian untuk zona waktu saya pilih Jakarta, ya, agar waktu yang ada pada komputer sesuai dengan saat ini. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian saya klik next. Nah, untuk melakukan install Windows kita sudah selesai. Untuk tahapan-tahapan berikutnya nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya untuk melakukan install driver, kemudian program aplikasi dan lain-lain. Mungkin itu saja yang ingin saya sharing. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.